Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Elisa. Pagi Uki, dan pemirsa apa kabar Anda di hari ini dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Dan pastinya dengan saya Suki Abdul. Dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum dan juga ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 13 Oktober 2022 selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pada hari ini, perhelatan P20 yang digelar DPR RI minggu lalu mendorong komitmen isu kesetaraan gender termasuk dalam partisipasi di bidang politik. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengatakan kebijakan Indonesia yang menetapkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen bisa menjadi contoh untuk diikuti oleh negara lain. Penyelenggaraan P20 berkomitmen mendorong kesetaraan gender dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen maupun eksekutif guna meningkatkan kesejahteraan serta membantu menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota PKSAP DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan kebijakan Indonesia yang menetapkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen harus diikuti oleh negara lain. Ya kan kita sudah ada sebetulnya untuk kuota di parlemen untuk perempuan ya sebanyak 30%. Artinya di Indonesia sendiri khususnya sudah diakomodir, tapi di beberapa negara masih banyak yang juga mungkin belum terakomodir dan kita akan terus juga mengkampanyekan ini karena dalam forum-forum internasional kita biasanya juga ada forum-forum khusus membahas women group gitu, membahas hal-hal yang terkait dengan gender. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI Arzeti Bilbina menyatakan perlu ada peningkatan peran perempuan dalam penyelesaian isu nasional maupun global. Kami juga kemarin sempat berkunjung di acara Parlemen Women Internasional. Jadi memang keberadaan perempuan di sini ini sangat diprioritaskan oleh setiap negara. Karena memang permasalahan-permasalahan perempuan itu identiknya adalah yang bisa menyelesaikan adalah perempuan itu sendiri. Dan keberadaan perempuan di parlemen itu memang diharapkan untuk di setiap negara itu, untuk Indonesia saat sekarang kalau posisi adalah 30% dan juga eksekutif parliamentary juga semua adalah perempuan. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Masih seputar P20, pemirsa nih forum P20 mendorong Parlemen Dunia untuk melahirkan kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menyebutkan perempuan ini perlu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan publik. The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit atau P20 mendorong parlemen negara-negara G20 untuk menghasilkan kebijakan publik yang berpihak pada kesetaraan gender. Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyebutkan gelaran P20 Summit mendorong parlemen negara-negara G20 untuk melahirkan regulasi setingkat undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pemberdayaan perempuan. Tantangan utama parlemen di seluruh dunia untuk melibatkan perempuan secara utuh di dalam setiap pengambilan keputusan publik. Karena perempuan yang berdaya itu membuat negara semakin kuat. Sehingga di dalam forum-forum seperti ini pun lagi-lagi parlemen harus menyadari bahwa goal dari setiap undang-undang ataupun budgeting ataupun pengawasan itu harus mengutamakan gender. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI Diah Roro Esti menekankan keberpihakan negara dibutuhkan untuk mengintervensi dan menciptakan perempuan yang berdaya. Kesempatan yang sama dan juga treatment yang sama, Mbak. Karena kan kebanyakan negara juga menyatakan misalnya dari segi gaji kok beda gitu kan. Lalu kemudian dari segi days off-nya kurang fair gitu. Walaupun sekarang kan sedang bahas juga di DPR gitu mengenai cuti kelahiran dan lain sebagainya, both for women and men gitu. Nah ini terobosan-terobosan inilah yang kita butuhkan di negara Indonesia. Teresia dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan.
Dari P20 kita akan beralih ke Komisi 10 DPR RI yang menyerap aspirasi dari para rektor universitas terkait peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Informasi lengkapnya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyerap aspirasi dari para rektor universitas terkait perbaikan kualitas pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong penambahan alokasi anggaran. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan para rektor dari berbagai universitas terkait perbaikan kualitas pendidikan perguruan tinggi negeri di Indonesia, seperti link and match, kolaborasi pemerintah, dunia akademisi dan masyarakat, serta anggaran pendidikan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi mengkritisi kewajiban diadakannya evaluasi terhadap penambahan alokasi anggaran untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Memang dari segi anggaran pun kita masih butuh kajian yang lebih mendalam, karena tadi ada beberapa kampus memaparkan bagaimana komparasi biaya pendidikan di Indonesia dengan biaya alokasi anggaran pendidikan di negara-negara tetangga kita. Singapura saja itu anggaran pendidikannya cukup luar biasa. Tadi saya browsing dari 34 kampus biaya pendidikan mereka itu hampir sekitar 42 triliun. Artinya memang ini menjadi PR kita bersama. Kenapa kampus Singapura menjadi dua kampusnya menjadi nomor 1, nomor 2 kampus terbaik di Asia, karena memang dari segi dukungan anggaran yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan kepada kita semua. Kadafi mengatakan, selain mendengar masukan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, pembahasan panja ini nantinya juga akan dilanjutkan dengan mengundang mitra dunia kerja. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia yang lulus dari berbagai kampus dapat langsung terserap di dunia kerja atau menjadi entrepreneur untuk menjawab tantangan bonus demokrasi Indonesia. Raihan dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini salah satu isu yang digaungkan dalam P20 adalah perubahan iklim global. Untuk itu DPR RI mengajak seluruh parlemen dari 20 negara ini untuk saling membantu dalam menghadapi perubahan iklim.
Salah satunya ini adalah Australia yang wilayahnya dinilai memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. DPR RI berharap kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi perubahan iklim global semakin solid. Ancaman perubahan iklim global semakin nyata. Sejumlah tanda-tanda menunjukkan perubahan iklim global harus dihadapi dengan serius. DPR RI mengajak seluruh parlemen dari 20 negara untuk saling membantu dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam agenda bilateral meeting DPR RI dengan Parlemen Australia, anggota Komisi 5 DPR RI, Sada Restuwati mengungkapkan, Indonesia tidak bisa seorang diri meminimalisir dampak perubahan iklim. Karena kita mempunyai hampir mempunyai kesamaan iklim di beberapa daerah di Australia dengan di Indonesia. Ya. Karena selama ini Indonesia yang selalu menjadi yang dipersalahkan oleh dunia. Padahal sebenarnya Indonesia sudah berusaha sekuat mungkin untuk bisa menjaga dari lingkungan kita, termasuk menjaga hutan-hutan kita agar perubahan iklim global ini bisa diminimalisir. Sebagai upaya mengantisipasi perubahan iklim, DPR RI berupaya merampungkan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Selain RUU EBET, regulasi antisipasi perubahan iklim juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Ken dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Masih terkait P20 nih pemirsa, perhelatan yang diselenggarakan oleh DPR RI pada 5 hingga 7 Oktober lalu ini memberi harapan baru bagi masyarakat dunia. Chair summary yang dihasilkan dalam forum P20 menggarisbawahi banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya multilateralisme dalam mengatasi berbagai permasalahan global. Perhelatan di 8 G20 Parliamentary Speakers Summit atau P20 Summit telah ditutup pada 7 Oktober lalu. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebutkan P20 Summit bisa memberi harapan baru bagi masyarakat dunia untuk menciptakan dunia yang damai dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. P20 Summit telah menghasilkan chair summary yang menggarisbawahi banyak hal, salah satunya multilateralisme yang menjadi kanal paling efektif dalam mengatasi tantangan global bersama. Puan Maharani menyatakan meski tidak melahirkan joint statement, para pemimpin parlemen G20 sepakat dengan komitmen untuk menciptakan dunia yang damai dan sejahtera bagi semua orang tanpa membedakan identitas. Dunia global penuh dengan kesejahteraan sosial tanpa kemudian saling membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, kemudian juga tidak membedakan laki dan perempuan, dan bagaimana kemudian semua negara merasakan manfaat dari kebersamaan dunia global yang ada, sehingga kita semua mempunyai satu harapan bahwa ke depan pasca pandemi COVID-19 ini tidak ada satu negara pun yang kemudian ditinggal. Artinya semua negara saling membantu. Chair summary dalam P20 Summit kali ini juga menyepakati komitmen meredam konflik dan peperangan, terutama yang berdampak pada ketahanan pangan, energi, dan perekonomian global. Ada juga komitmen negara maju untuk memenuhi target pendanaan iklim sebesar $100 miliar Amerika Serikat per tahun. Teresia dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa dan juga Uki, seperti yang tadi telah kita sampaikan bahwa forum P20 yang diselenggarakan DPR RI minggu lalu ini mendorong komitmen Parlemen Dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, informasi selengkap ini akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Ya, ini Elisa dan juga pemirsa ini masih membahas terkait dengan P20, isu kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan. Ini merupakan salah satu isu prioritas yang juga dibahas dalam perhelatan P20 pada pekan lalu nih. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa partisipasi perempuan di dunia politik ini amatlah penting sebagai salah satu perlindungan bagi perempuan itu sendiri. Betul sekali, Uki. Dan juga Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI di sini menyebut bahwa keterlibatan perempuan di bidang politik juga sangat penting untuk melahirkan kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender itu sendiri. Nah, selain itu nih BKSAP DPR RI juga mengajak seluruh negara G20 untuk bergerak bersama menjadikan perempuan berdaya dengan memberikan pengembangan skill dan juga pemberian akses terhadap pendidikan. Betul sekali. Dan pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Saya berpendapat bahwa pendidikan merupakan pintu pertama peningkatan literasi, keterampilan dan keahlian, partisipasi politik, serta kesadaran terhadap kesehatan kaum perempuan. Pendidikan juga berperan penting dalam membangun kesadaran kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Di samping itu, salah satu hal paling utama adalah kepemimpinan dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang perlu terus didorong. Dalam pidatonya di sesi keempat Forum Inklusi Sosial, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada penyelenggaraan P20 di Gedung DPR RI Jakarta, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan partisipasi politik perempuan sangat penting sebagai perlindungan bagi para perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk penyelundupan dan perdagangan orang. Karenanya, negara perlu membuka akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang mumpuni untuk mewujudkannya. Parlemen negara-negara G20 didorong untuk menghasilkan kebijakan publik yang berpihak pada kesetaraan gender. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menyebutkan untuk mendapatkan keputusan publik yang ramah gender, perempuan perlu dilibatkan secara utuh dalam setiap pengambilan keputusan. Kita kembali sebenarnya keterwakilan perempuan di parlemen itu kan bisa ditunjukkan atau dilihat dari seberapa besar sebenarnya output dari parlemen sendiri menciptakan kebijakan publik yang bisa mengarus utamakan gender gitu ya. Dalam hal ini saya pikir ini juga menjadi tantangan utama parlemen di seluruh dunia untuk melibatkan perempuan secara utuh di dalam setiap pengambilan keputusan publik. Karena perempuan yang berdaya itu membuat negara semakin kuat. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI Diah Roro Esti mengatakan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama, baik untuk perempuan dan laki-laki melalui keberpihakan regulasi. Kesempatan yang sama dan juga treatment yang sama, Mbak. Karena kan kebanyakan negara juga menyatakan misalnya dari segi gaji kok beda gitu kan. Lalu kemudian dari segi days off-nya kurang fair gitu. Walaupun sekarang kan sedang
bahas juga di DPR gitu mengenai cuti kelahiran dan lain sebagainya, both for women and men gitu. Nah ini terobosan-terobosan inilah yang kita butuhkan di negara Indonesia. Anggota BKSAP DPR RI Arzetti Bilbina menyatakan, perlu ada peningkatan peran perempuan dalam penyelesaian isu nasional maupun global. Menurutnya, kontribusi perempuan dalam isu sosial dan ekonomi tidak boleh dikesampingkan dan perempuan perlu turun tangan dalam mengatasi persoalan konflik global. Jadi memang keberadaan perempuan di sini ini sangat diprioritaskan oleh setiap negara karena memang permasalahan-permasalahan perempuan itu identiknya adalah yang bisa menyelesaikan adalah perempuan itu sendiri. Dan keberadaan perempuan di parlemen itu memang diharapkan untuk di setiap negara itu. Untuk Indonesia saat sekarang kalau posisi adalah 30% dan juga eksekutif parliamentary juga semua adalah perempuan. Studi menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap perempuan telah merugikan ekonomi global hingga 12 triliun dolar Amerika. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Anggota BKSAP DPR RI Putri Aneta Komarudin mengungkapkan, kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan dapat secara signifikan meningkatkan representasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan, serta mendorong kebijakan yang sensitif gender. Perempuan masih sering dikaitkan dengan kendala dalam biaya ataupun modal ketika mau masuk ke ranah politik ataupun mencalonkan diri menjadi kandidat legislatif ataupun kepala daerah misalnya. Terus masih banyak masyarakat juga yang menganggap bahwa perempuan itu kapasitasnya tidak sebagus atau semumpuni kalau misalnya kandidat laki-laki yang mencalonkan diri. Jadi dari faktor sosial dan faktor finansial juga itu masih menjadi stumbling block dari keterwakilan perempuan. Tapi tentu harapannya dengan banyak keberpihakan yang sekarang ditunjukkan oleh pemerintah dan teman-teman di DPR juga melalui Kaukus Perempuan, kita di masing-masing komisi senantiasa mendorong kebijakan yang sensitif gender untuk anggaran, apalagi yang dipakai untuk meningkatkan kapasitas perempuan di berbagai sektor. Pemberdayaan ekonomi melalui penguatan UMKM perempuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender. DPR RI dan pemerintah telah menunjukkan keberpihakan kepada perempuan melalui alokasi anggaran dengan memberikan modal kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam menjalankan bisnis. P20 Summit telah melahirkan chair summary atau ringkasan pimpinan sidang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, serta komitmen memberdayakan perempuan untuk menghasilkan tingkat kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan untuk semua. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, ini potensi wisata, kalau misalnya kita ngomongin potensi wisatanya Indonesia ini banyak banget ya. Betul. Listnya gitu. Nah ini salah satu yang akan kita bahas nih, potensi wisata di Pulau Lombok yang seakan nggak pernah ada habisnya untuk kita eksplor. Sesaat lagi kami akan infokan kepada Anda beberapa destinasi wisata menarik yang ada di Pulau Lombok. Tapi tunggu dulu nih Uki, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
di TVR 09. Nih, siapa yang nggak kenal Lombok? Elisa udah pernah ke Lombok? Belum, tapi ini masuk ke dalam salah satu tempat yang wajib dikunjungi nih, Uki. Wah, sayang banget nih, semua orang pun setuju kalau misalnya Lombok terkenal akan keindahan pantainya. Salah satunya ini adalah namanya Pantai Kura-Kura. Tapi ini nggak hanya sekedar pantai nih, Uki dan juga pemirsa. Ternyata Lombok juga memiliki beberapa desa wisata yang terus melestarikan budaya tenun tradisional. Nah, pemirsa, berikut ini liputannya dalam segmen Intips, informasi dan tip berikut ini. Tak kalah dengan Pulau Dewata, Pulau Lombok juga memiliki pantai-pantai dengan segudang pesonanya. Bahkan tak sedikit yang masih begitu alami dan belum terjamah oleh para wisatawan. Salah satu pantai yang wajib dikunjungi saat berada di Lombok adalah Pantai Kura-Kura yang terletak di Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jarowaru, Kabupaten Lombok Timur. Meski tak sepopuler Pantai Kuta, Pantai Senggigi, dan Tanjung An, nyatanya Pantai Kura-Kura memiliki daya tarik tersendiri loh. Keunikan dari pantai ini yaitu letaknya yang tersembunyi, diapit oleh dua bukit yang tinggi menjulang. Selain itu, pantai ini juga memiliki gili atau pulau kecil yang bentuknya mirip dengan kura-kura. Karena itulah warga setempat menamakannya Pantai Kura-Kura. Terdapat tanaman hijau pada bagian atas gili yang tampak seperti tempurung kura-kura yang berusia ratusan tahun. Pulau dengan bentuk unik yang seperti demikian yang kemudian menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. Pantai Kura-Kura mempunyai garis pantai yang cukup panjang, yaitu mencapai sekitar 1 km dari timur ke barat. Di Pantai Kura-Kura, pengunjung akan disuguhkan pemandangan berupa pasir putih, ombak biru, batu karang, dan perbukitan hijau. Terdapat pula pepohonan rindang yang tumbuh di sekitar area pantai yang membuat pantai semakin asri. Pantai ini mempunyai suasana sepi yang dapat digunakan wisatawan untuk berkemah atau sekedar meloloskan diri dari kepenatan rutinitas sehari-hari. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan kegiatan seperti berenang, menjelajah bukit, memancing, berjemur, atau minum air kelapa muda yang menghilangkan dahaga. Akses menuju Pantai Kura-Kura juga terbilang baik. Sudah ada jalan yang dapat ditempuh kendaraan roda 4 untuk sampai di pantai ini. Di pantai ini juga sudah disediakan beberapa fasilitas yang membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Ada beberapa gazebo beratapkan rumbia yang biasa digunakan untuk istirahat dan berteduh. Ada pula beberapa kedai dan warung warga untuk sekedar membeli makanan dan minuman ringan. Tak hanya wisata pantainya yang memukau, Lombok juga memiliki beberapa desa wisata, sentra kerajinan yang menarik untuk dikunjungi. Jika mendengar kata desa wisata di Lombok, pasti yang terlintas di benak kita adalah Desa Sade. Desa wisata ini memang seperti menjadi ikon desa budaya Lombok. Namun, Lombok masih memiliki 2 desa wisata lain. Salah satunya adalah Desa Sukarare di Lombok Tengah, yang masyarakatnya memiliki kesadaran untuk melestarikan warisan tenun tradisional khas Lombok. Sebagai desa wisata yang melestarikan warisan sejarah dan budaya Lombok, Sukarare memiliki beberapa keunikan yang perlu pemirsa tahu nih. Yang pertama, mahir menenun adalah syarat wajib menikah. Bagi gadis desa Sukarare, syarat wajib layak menikah adalah pandai menenun. Jadi, tak heran jika sedari kecil para gadis-gadis di desa ini rata-rata sudah bisa menenun. Yang kedua, kain tenun desa Sukarare memiliki keunikan tersendiri, yakni terdapat benang emas di motif tenunannya. Yang ketiga, semua kain tenun songket dari desa Sukarare dikerjakan oleh tangan dan tanpa bantuan mesin. Benang yang dipakai pun juga benang pilihan, sehingga hasilnya sangat halus dan berkualitas. Dan yang terakhir, menenun adalah tradisi yang mendarah daging. Jika pemirsa berkunjung ke sini, jangan kaget kalau di setiap rumah pasti banyak wanita yang duduk di depan rumah sambil menenun. Ayo pemirsa, tunggu apa lagi? Kalau nanti berkunjung ke Lombok, tak ada salahnya menyempatkan berkunjung ke Pantai Kura-Kura dan Desa Sukarare ini ya, sekaligus berburu kain tenun songket khas Lombok yang legendaris.
Ya nggak heran nih pemirsa dan juga Elisa bahwa kita ini banyak banget hasil tenunan yang juga mungkin bisa menjadi salah satu daya tarik juga nih untuk desain-desain atau juga desainer yang nantinya bisa menghasilkan sebuah karya yang mendunia ya. Dan ternyata Lombok menjadi salah satu tempat ya yang menghasilkan selain dengan pantainya tadi ada Pantai Kura-Kura juga ada Desa Sukarara ya. Dan kita berharap Uki bahwa ke depan kita bisa mengunjungi salah satu tempat yang ada di Lombok tentunya. Ya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Ya, namun pemirsa masih dapat menyaksikan agenda lainnya pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022 sejak pukul 9 pagi tadi nih El. Selain kita juga siaran di TVR 09 diadakan juga nih pembukaan acara Parlemen Remaja di tahun 2022. Jadi di mana nih para remaja dari seluruh Indonesia sudah diseleksi dari ribuan pendaftar untuk mengikuti pendidikan politik dan juga demokrasi dan juga melaksanakan simulasi langsung di DPR seperti anggota DPR RI yang juga bekerja di DPR RI ini. Betul, ini sangat menarik nih Uki. Dan untuk itu pemirsa, pastikan Anda tidak melewatkan siaran acara Parlemen Remaja tahun 2022 ini yang akan disiarkan secara langsung tentunya usai program TVR 09 berakhir. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya Elisa Purba. Sampai jumpa kembali di TVR 09 berikutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.